Contoh-contoh himpunan secara umum biasanya himpunan bilangan asli yang terdiri mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Yang berikutnya himpunan bilangan cacah. Dimulai dari angka sama seperti asli tadi, tapi ada tambahan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat. Sama seperti yang lalu adalah mulai dari angka negatif. Jadi negatif 3 misalkan, negatif 2, negatif 1, terus kemudian 0, terus yang positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, contoh lain adalah bilangan prima. Himpunan bilangan prima. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, terus 11, dan seterusnya. Sebagai pengetahuan, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu dirinya sendiri, bilangan itu sendiri, dan 1. Jadi 9 itu, contoh ya, 9 itu prima apa bukan? Jawabnya tidak, karena dia ada faktor lain yaitu 3. Faktornya lebih dari 2. Sekarang penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya. Yang kedua, dengan kata-kata berdasarkan sifat. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, bilangan asli kurang dari 6. Itu kalau pertama, kalau dengan cara mendaftar anggotanya, bisa ditulis A adalah himpunan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kurang dari 6. Yang berikutnya dengan kata-kata berdasarkan sifat. Maka ditulis A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Seperti itu ya. Jadi ditulis dengan kata
kata. Yang ketiga, ini yang perlu jadi perhatian adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Maka ada pengganti himpunan A yang harus kita tulis. Misalkan X, kita tulis misalkan ya. A adalah himpunan X. Nah, bacanya begitu. Sedemikian hingga tanda garis miring itu X kurang, jadi X kurang dari, nah, sama seperti perintahnya, kurang dari 6. Untuk X elemen atau anggota ya, bilangan asli. Seperti itu untuk notasi pembentuk himpunan. Berikutnya kita akan bicara himpunan kosong. Sesuai artinya berarti nanti nilainya kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal. Nah, itu adalah penanda himpunan tapi tidak ada isinya. Atau juga bisa 0 yang dicoret seperti itu. Contohnya misalkan adalah bilangan prima kurang dari 2. Seperti kita ketahui, prima itu dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau kurang dari 2, kira-kira ada apa tidak? Nah, karena tidak ada, maka jawabannya adalah kosong, sehingga disebut sebagai himpunan kosong dengan lambang seperti itu, ataupun tanda 0 dicoret. Sekarang kita akan bicara tentang himpunan semesta. Sesuai artinya, semesta itu adalah besar, ya, seperti alam semesta. Sebagai contoh adalah ini kita gambarkan himpunan siswa yang ada di kelas. Nah, ada kelompok siswa yang ada di kelas, didata berdasarkan nama. Nah, yang namanya berawalan huruf Y. Ada Yuni, ada Yunita, ada Yasin, ada kelompok sendiri. Yang berikutnya adalah ada kelompok berhuruf B, huruf depannya. Ada Budi, ada Beni, ada Binsar. Yang ketiga, kelompok ketiga atau kelompok C, ada Andi, ada Ahmad, ada Anton. Nah, kumpulan siswa-siswa ini tadi mulai dari A, B, dan C yang sedang kita bicarakan ini, misalkan adalah semestanya, semesta pembicaraannya adalah kelas 7A. Jadi semesta yang lebih besarnya. Seperti itu. Pada contoh yang lain, Indonesia terdiri dari kumpulan pulau-pulau kecil dan pulau besar. Juga terdiri dari suku bangsa, contohnya Bugis, suku Jawa, suku Minang di Sumatera, suku Asmat di Papua,
suku Dayak, dan lain sebagainya. Kumpulan himpunan ini berada di bawah semesta, yaitu Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan bicara tentang diagram Venn. Bagaimana menggambarkan himpunan di dalam diagram Venn. Diagram Venn dilambangkan dalam sebuah kotak persegi atau persegi panjang. Kemudian dikasih semestanya atau huruf S simbolnya ya, semesta yang kita bicarakan. Himpunannya dilambangkan berupa kurva-kurva sederhana atau lingkaran. Ada himpunan A, ada himpunan B misalkan. Himpunan A anggotanya berupa noktah-noktah, misalkan anggotanya 1, 2, himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Nah, di luar A dan B tetap di dalam semesta, misalkan ada 6, ada 7, ada 8. Jika anggota himpunannya besar atau banyak, maka kita tidak perlu menuliskannya berupa titik-titik. Cukup menuliskannya berupa angka. Misalkan himpunan A anggotanya 35, kan tidak mungkin menuliskan noktah-noktahnya. Himpunan B anggotanya 15. Kita akan membuat diagram Venn berdasarkan bentuk dari atau banyaknya anggota. Misalkan himpunan semesta yang kita bicarakan ada 1, 2, sampai 9. Himpunan A anggotanya cuma 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya ada 4, 5, dan 6. Maka kalau dibuatkan diagram Venn, karena A dan B-nya itu tidak sama, nah ini dibuatkan seperti ini, maka kurvanya akan terpisah. Himpunan A dan himpunan B-nya sendiri-sendiri. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, menggunakan noktah-noktah atau titik-titik. Himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Nah, masih ada anggota yang belum dituliskan, tetapi tetap berada di dalam himpunan S. Nah, yaitu ada 7, 8, dan 9. Letaknya di mana? Terserah kita, yang penting tetap berada di dalam kotak. Bentuk model diagram Venn yang kedua, semestanya tetap atau himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Ya. 8, 9. Ini ada beda di himpunan A dan B-nya. Himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya ada 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat ternyata A dan B itu ada anggota yang sama, yaitu 4. Nah, maka bentuknya, karena ada 2 anggota yang sama, maka bentuknya adalah ya, himpunan S. Bentuknya lingkarannya atau kurvanya dua-duanya ada kepotong seperti itu atau beririsan. Nah, ada 4 itu jadi anggota kedua-duanya. Yang A yang bukan anggota B tinggal ditulis adalah 1, 2, dan 3. B itu ada 4, terus yang bukan anggota A ada 5, 6, dan 7. Masih ada lagi yang belum, yaitu di luarnya ada 8 dan 9.
bentuk berikutnya lagi adalah dengan himpunan semesta yang sama. A-nya ada 1, 2, 3. B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, dan 3 atau A itu ternyata sama. Di B juga ada. Maka bentuk diagram Venn-nya berarti A-nya berada di dalam B. Ini kita buatkan dulu. Kita buatkan kurva untuk A-nya, himpunan A-nya. Nah, isinya ada 1, 2, dan 3. Nah, himpunan B juga 1, 2, dan 3. Berarti A-nya berada di dalam B. Himpunan B-nya 1, 2, 3 ditambah 4, 5, dan 6. Yang belum ada 7, 8, 9. Kita tuliskan 7, 8, dan 9. Yang keempat, dengan himpunan semesta yang sama, A-nya misalkan 1, 2, 3, dan 4. B-nya 1, 2, 3, dan 4. Ya, dan 4. Ternyata A dan B-nya sama. Karena A dan B-nya sama, bentuk diagram Venn-nya adalah A dan B dalam satu kurva, atau satu kurva itu dipakai untuk himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan A juga itu, himpunan B-nya juga sama, isinya 1, 2, 3, dan 4. Nah, tinggal dituliskan yang belum. Berapa? Ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita tuliskan. 5, 6, 7, 8, 9. Demikian, sampai jumpa pada materi berikutnya.